pemirsa, malam hari ini apa kabar? Indonesia Malam hadir spesial untuk Anda dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Langsung dari lokasi latihan Timnas cabang olahraga panjat tebing, termasuk yang kemarin menyumbangkan emas untuk Indonesia tentunya di hari ulang tahun ke-79 ini. Nanti kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat dan mengenal siapa-siapa saja kemudian yang menjadi pahlawan emas untuk Indonesia. Hadiah terbaik tentunya untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Tapi sebelumnya saya kembalikan dulu kepada Caca di Pulau Gadung. Wow, kayak Ana ini luar biasa, seru sekali mencoba bagaimana kemudian adrenalin kita bisa memposisikan diri, bagaimana atlet Indonesia khususnya dari cabang olahraga panjat tebing berhasil menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Ini pun mewarnai kemeriahan perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-79. Untuk itulah apa kabar Indonesia Malam hadir spesial untuk Anda pemirsa. Bersama saya Caca Anissa dan tadi ada rekan saya Ken Ane yang mengabarkan langsung dari tempat latihan tim panjat tebing Indonesia dari Harapan Indah Bekasi. Pemirsa, inilah apa kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Dan langsung saja kita mulai ke informasi yang pertama. Ya pemirsa, di mana perayaan HUT Kemerdekaan yang ke-79 Republik Indonesia menjadi istimewa karena digelar di dua tempat, yakni Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dan juga Istana Merdeka Jakarta. Di mana pengibaran Sang Saka Merah Putih pun dilaksanakan di lapangan Istana Negara IKN, dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyaksikannya secara daring dari Istana Merdeka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, upacara detik-detik proklamasi dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 digelar di dua lokasi sekaligus, yakni di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Pengibaran Sang Saka Merah Putih dilakukan di lapangan Istana Negara IKN yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyaksikan secara daring dari Istana Merdeka. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Kustin khas Kalimantan Timur. Sementara Ketua DPR Puan Maharani menjadi pembaca teks proklamasi. Livenia Evelyn Kurniawan, anggota Paskibraka asal Kalimantan Timur, terpilih sebagai pembawa baki bendera yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo. Prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih pun berlangsung hikmat. Sang Saka Merah Putih pun berkibar sempurna di langit Ibu Kota Nusantara. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI di IKN turut dihadiri ribuan tamu undangan. Mulai dari Menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat negara, hingga peraih medali Olimpiade Paris 2024, yakni Frederick Leonardo dan Rizky Juniansyah bersama dengan CDM Olimpiade Paris Anindya Bakri. Beberapa menteri juga terlihat hadir di Istana Merdeka Jakarta, di antaranya Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan Menlu Retno Marsudi, serta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka. Perayaan HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka turut diisi dengan sejumlah hiburan dan atraksi budaya. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi 9 pesawat tempur sebagai salah satu rangkaian upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN Kalimantan Timur. Rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara IKN Kalimantan Timur bertambah meriah dengan adanya penampilan atraksi 9 pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Penampilan demo udara dari tim Garuda Flight ini menggunakan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Tim demo udara menampilkan sebanyak 3 manuver menggunakan F-16 Fighting Falcon ini. Manuver pertama bernama High G-Turn, yaitu melakukan belokan di udara lebih tajam dari biasanya.
Lalu, manuver kedua, yakni High Speed Spiral Climb, yakni terbang mendaki dengan gerakan spiral menggunakan kecepatan tinggi. Serta yang terakhir adalah manuver Bomb Burst, yakni menghujani udara dengan ledakan yang meriah. Demo udara ditutup dengan ucapan selamat ulang tahun dari salah satu pilot F-16 Fighting Falcon. Bangga mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Salam Swabuana Paksa, Merdeka. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, TV One mengabarkan. Upacara penurunan Sang Saka Merah Putih pada peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia telah dilaksanakan di dua lokasi, yakni IKN dan juga di Jakarta. Yang terdiri dari di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, upacara dipimpin oleh Presiden Joko Widodo didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara di halaman Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam upacara penurunan bendera sore tadi, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Banjar Bamanggalung, pancar matahari. Bertindak selaku komandan upacara di Istana Negara IKN, Kolonel Taufik Nur Cahyanto, Kepala Dinas Operasi Lanut Abdurrahman Saleh. Sementara petugas membawa baki upacara penurunan bendera adalah Komang Tri Setia, siswa SMA 1 Samapura, Bali. penghormatan kepada Upacara bendera peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia dimeriahkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk jajaran atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Upacara juga turut dihadiri Chef de Mission CDM kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris, Anindya Novian Bakri, bersama dengan anggota kontingen lainnya. Mereka yang hadir diantaranya dua peraih medali emas Olimpiade Paris, Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah, hingga Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari. CDM Indonesia Anindya Bakri mengungkap keberhasilan Indonesia tak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat Indonesia dan jajaran pengurus berbagai instansi keolahragaan yang turut berpartisipasi. Ia mengaku bangga atas pencapaian yang didapat tim Merah Putih. Kontingen Indonesia berhasil memetik 2 medali emas dan 1 perunggu. Kedua emas yang didapat pun pertama kalinya datang dari luar cabang olahraga bulu tangkis, yakni dari panjat tebing dan angkat besi. Pencapaian ini menjadi kemajuan bagi kontingen Indonesia dari Olimpiade sebelumnya. Lalu bagaimana situasi terkini langsung dari Ibu Kota Nusantara? Sudah ada reporter kami Fahda Indi yang siap mengabarkan dari sana. Indi, silakan dengan laporannya. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Saat ini kami masih berada di kawasan Ibu Kota Nusantara karena beberapa saat yang lalu ini upacara penurunan bendera Sang Merah Putih sudah selesai dilaksanakan, tepatnya berakhir ini sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia Tengah. Dengan berakhirnya upacara penurunan bendera tersebut juga berakhir acara puncak keperingatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia yang digelar pada hari ini 17 Agustus 2024. Nah, namun saya ingin mereview sedikit tadi pagi, ini memang puncak acara dari HUT ke-79 RI diawali oleh Presiden Joko Widodo yang pada tengah malam tadi pukul 00 waktu Indonesia Tengah ini sudah melakukan renungan suci mengenang jasa-jasa para pahlawan, yakni dilakukan di kawasan IKN, tepatnya di Taman Kusuma Bangsa. Kemudian upacara pengibaran bendera sekaligus peringatan dari detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga sudah
sudah dilaksanakan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan upacara-upacara tersebut dan juga rangkaian acara lainnya ini berjalan dengan lancar. Nah, selain itu, tadi siang ini mengenai cuaca di IKN juga sempat turun hujan yang sangat lebat. Namun beruntung ya, hujan yang sangat lebat tersebut ini turun pada saat siang hari, pada saat bukan upacara ini sedang berlangsung, sehingga hujan yang mengguyur kawasan IKN tersebut juga membuat hikmatnya upacara penurunan Sang Merah Putih yang berlangsung pada sore hari ini. Nah, kemudian tadi ada yang menarik Caca dan juga pemirsa, seperti biasa ini di akhir dari upacara pengibaran maksud kami maupun penurunan bendera ini, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada tamu undangan yang hadir dengan busana adat yang menarik begitu. Nah, ternyata tadi Menteri ATR BPN yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan juga istrinya ini menang mendapatkan sepeda karena dinilai memakai pakaian adat yang memang cukup menarik, yakni baju adat dari Sulawesi Selatan. Nah, kemudian Presiden Joko Widodo, Caca, pada sore hari tadi di upacara penurunan bendera, beliau ini juga mengenakan pakaian adat. Nah, jika pagi tadi Jokowi dan juga Ibu Negara tampil menawan dengan balutan pakaian adat Nusantara yang terinspirasi dari pakaian Kesultanan Kertanegara Ing Martadipuro, yakni pakaian kustim. Pada sore hari tadi, Presiden Jokowi ini mengenakan pakaian adat Nusantara yang terinspirasi dari adat Banjar, Kalimantan Selatan, yakni Bamar Galung Pancar Matahari yang maknanya adalah bersinar seperti matahari. Kemudian setelah upacara penurunan bendera tadi selesai, kami juga sempat mewawancarai Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan kami sempat menanyakan apakah kira-kira nanti tahun depan begitu di perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di tahun 2025 pada saat Prabowo Subianto ini rencananya akan menjabat, apakah akan kembali digelar di Ibu Kota Nusantara, dan Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya, rencananya akan juga digelar di IKN. Namun ketika kami konfirmasi lagi apakah sistemnya akan seperti hari ini, yaitu upacara ini digelar tidak hanya di satu lokasi namun di dua lokasi, yakni di IKN dan juga di Istana Merdeka Jakarta. Prabowo mengatakan bahwa nanti melihat bagaimana dinamikanya di tahun depan. Sementara itu, Caca, saat ini Anda mungkin dapat sedikit melihat ya di belakang saya, ini adalah background saya, ini merupakan Istana Garuda, yang istana berbentuk Garuda di IKN, kemudian yang di bawahnya yang ada pilar putihnya itu adalah Istana Negara IKN, di mana Istana Garuda ini beberapa waktu lalu juga pembangunannya sudah rampung, dan tadi upacara peringatan detik-detik proklamasi dan juga upacara penurunan Sang Merah Putih digelar di halaman Istana Negara yang ada di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, Caca, yang bisa kami sampaikan. Sementara dari Ibu Kota Nusantara, kami kembalikan ke Caca Anissa di studio Jakarta. Ya, terima kasih atas laporannya langsung, Fada Indi, langsung dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pemirsa. Ya, sekarang kita ke informasi selanjutnya, di mana usai mencuat polemik larangan berjilbab bagi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Putri dari BPIP sendiri beberapa waktu lalu, pemirsa, di mana pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih di IKN Kalimantan Timur, tampak sebagian personil Paskibraka Putri mengenakan jilbab saat bertugas. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia digelar di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur pagi tadi. Usai polemik larangan berjilbab bagi anggota putri pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional 2024 dari BPIP beberapa waktu lalu, pada pelaksanaan upacara pengibaran duplikat bendera pusaka tadi pagi, tampak personil Paskibraka Putri yang menggunakan jilbab tetap menggunakan jilbab. Sebagian dari anggota Paskibraka Putri mengenakan jilbab berwarna hitam, sementara Paskibraka Putri yang tidak berjilbab tampak seragam dengan rambut potongan pendek seleher. Para anggota Paskibraka seragam menggunakan pakaian dinas upacara berwarna putih dan peci hitam yang disematkan pin lambang negara burung Garuda.
Total ada 76 paskibraka nasional dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka dibagi dalam tim Nusantara Baru dan tim Indonesia Maju. Tim Nusantara Baru bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi pada Sabtu pagi tadi. Sementara tim Indonesia Maju bertugas menjadi tim penurunan bendera pada sore hari. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, tim TV One mengabarkan. Ya, momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sangat dirasakan oleh warga binaan di sejumlah lapas di berbagai daerah. Warga binaan mendapatkan potongan masa pidana, bahkan ada sejumlah narapidana yang langsung bebas. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 menjadi hari yang spesial bagi segenap warga negara Indonesia, termasuk para narapidana yang menjadi warga binaan. Di hari ini ada 1.497 tepatnya warga binaan Lapas Merah Mata Palembang mendapatkan remisi umum. Ada 12 napi yang mendapatkan remisi umum 2 dan dari 12 orang ada 6 orang warga binaan yang bisa langsung bebas di hari kemerdekaan. Perasaan bahagia terlihat saat 6 napi keluar dari pintu lapas. Semuanya langsung sujud syukur di depan teras lapas pada Sabtu siang. Keinformasi lainnya, sebuah truk dinas Batalion Infanteri 761 Ki Bobor Akinting mengangkut 25 pasukan untuk melaksanakan upacara HUT RI ke-79 mengalami kecelakaan tunggal di tanjakan Jalan Poros Manokwari, Distrik Warmare pagi tadi. Dalam kecelakaan ini, 2 personil mengalami luka serius dan sejumlah personil lainnya mengalami luka ringan. Kecelakaan tunggal bermula ketika truk bergerak dari markasnya terletak di distrik Warmere menuju kantor Gubernur Papua Barat untuk melaksanakan upacara. Namun ketika hendak menuruni tanjakan, tiba-tiba dari arah depan sebuah kendaraan minibus menyalip kendaraan lainnya. Sehingga sopir truk kaget dan kemudian membanting setir untuk menghindari tabrakan. Ya, sehingga truk oleng dan terbalik di jalan. 25 personil di dalam truk dievakuasi oleh anggota TNI dari Batalion Infanteri 761. Kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat untuk mendapatkan perawatan medis. 17 pemanjat dari komunitas relawan Sumedang membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 17 x 8 meter di Bukit Batu Tebing Kerut, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pembentangan bendera tersebut dilakukan dalam rangkaian upacara perayaan kemerdekaan yang diikuti puluhan anggota komunitas relawan Sumedang lintas instansi dan masyarakat. 17 orang pemanjat menaiki tebing Kerut dan membentangkan merah putih raksasa sembari diberikan penghormatan oleh peserta upacara. Penanggung jawab acara mengungkapkan pihaknya memilih ukuran merah putih serta jumlah pemanjat sesuai dengan tanggal dan bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yakni 17 dan juga 8. Lokasi yang dipilih Bukit Batu atau Tebing Kerut, lantaran lokasi ini kerap menjadi tempat bagi atlet-atlet pemanjat asal Sumedang berlatih hingga berprestasi, baik tingkat lokal maupun nasional. Tentunya cabang olahraga panjat tebing menuai sorotan karena medali emas disumbangkan dari cabang olahraga tersebut. Dan langsung saja saya penasaran bagaimana kemudian prosesnya, bagaimana latihannya, dan lain-lainnya yang nanti akan dibawakan rekan saya Ken Ana langsung dari lokasi tempat latihan para atlet cabang olahraga panjat tebing. Ken Ana, silakan. Boleh balik-balik coach? Ya, betul sekali Caca dan juga pemirsa. Hari ini edisinya spesial. Kita akan benar-benar mengupas tuntas, mengajak Anda pemirsa untuk mengenal lebih dekat seperti apa sih cabang olahraga panjat tebing yang pada Olimpiade Paris 2024 kemarin ini menyumbangkan emas untuk Indonesia. Tentunya kado yang indah untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Sudah bersama saya nih. Ini orang yang paling dicari akhir-akhir ini, paling sibuk, ada Coach Hendra Basir yang nanti akan berbincang bersama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.
Merdeka Berselama-lamanya. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan memenuhi janji saya untuk Anda. Kami akan ajak Anda, pemirsa, untuk melihat lebih dekat seperti apa sih aktivitas dari pelatihan cabang olahraga panjat tebing yang kemarin di Olimpiade Paris 2024 menyumbangkan hadiah terbaik untuk Indonesia, yaitu medali emas di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Langsung saja nih, malam hari ini kesempatannya spesial. Ini di sela kesibukannya Coach Hendra Basir, apa kabar? Coach? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, sehat ya Coach ya. Pertama-tama kita mengucapkan selamat loh Coach untuk pencapaiannya. Medali emas untuk Indonesia, kita semua turut bangga tentunya atas pencapaian dari Fredrik ya Coach ya. Nah mungkin Coach bisa kalau kita flashback sedikit, bercerita mengenai Olimpiade 2024 kemarin. Coach, bagaimana sih persiapan yang kemudian dilakukan Coach Hendra bersama dengan Fredrik tentunya sehingga bisa memperoleh medali emas 2024 ini di Olimpiade Paris, karena kan ini sepertinya lebih dari ekspektasi. Tidak pernah dibayangkan ini panjat tebing bisa meraih emas begitu, Coach. Iya, pada dasarnya kami semua memulai pelatnas itu di tahun 2020. Memang goalsnya adalah meraih prestasi tertinggi di Olimpiade. Target kita memang di situ. Dan ya selama 4 tahun tersebut kami berproses. Salah satunya adalah Fredrik Leonardo bersama teman-teman. Jadi memang perjalanannya sangat panjang. Kalau mau dirunut lagi ke belakang, lebih jauh lagi. Di awal 2015 itu memang kita punya cita-cita bahwa panjat tebing semoga bisa dipertandingkan di Olimpiade gitu. Dan itu di 2020 untuk pertama kalinya cabur panjat tebing dipertandingkan di Olimpiade Tokyo. Namun memang masih kategorinya combine, kombinasi dari 3 disiplin, lead, speed, dan boulder. Baru kemudian di Olimpiade Paris ini 2024 kategori speed sendiri yang memang adalah kategori sektor keunggulan Indonesia itu dipisah dari kategori yang sebelumnya. Dan itu membuka secerca harapan untuk atlet panjat tebing Indonesia kategori speed untuk bisa bersaing di level Olimpiade. Gitu. Dan ternyata pencapaiannya luar biasa. Speednya juga tidak main-main ya Coach ya. Kemarin Fredrik pencapaiannya 4,75 ya Coach ya, detik Spiderman bener nih kayaknya Coach. Nah Fredrik latihannya juga di sini Coach? Iya betul. Jadi gimana tuh pola latihannya untuk mempersiapkan Fredrik khususnya untuk Olimpiade kemarin? Ya memang kita berlatih sebagai sebuah sistem. Fredrik adalah salah satu di dalam sistem itu, bagian itu. Jadi memang ini kolaborasi dari seluruh atlet, pelatih, pengurus, serta dukungan dari negara. Dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi termasuk akhirnya meloloskan Fredrik Leonardo, Rahmat Adi Mulyono. Untuk di sektor putri ada Desak Made Rita dan Raji Asal Sabila. Jadi ini adalah ujung dari semua proses mereka mewakili Indonesia di Olimpiade gitu. Dan alhamdulillah dari keempat atlet tersebut Fredrik Leonardo bisa menyumbangkan medali emas buat Indonesia. Berapa jam sih Coach latihannya Fredrik kemarin di sini Coach untuk mempersiapkan Olimpiade 2024, termasuk juga ada Desak Made dan juga Raja Asal Sabila ya latihan di sini ya langsung ya Coach. Ya kita setiap sesi latihan itu terbagi 2, pagi dan sore, dan rata-rata latihannya 3-4 jam. Dan emas setiap memang sesi sudah menjadi target kemarin Coach, atau sebenarnya kita yang penting memberikan yang terbaik, atau sudah ada kemudian ini nanti akan menjadi lawan terberat dari mana begitu Coach? Ya memang sebelum Olimpiade ini kita sudah rutin mengikuti World Cup. Setiap tahun itu ada 7 seri World Cup di mana Fredrik dan kawan-kawan sering menempati posisi terbaik gitu, peringkat 1. Nah dari situ baru kita mencanangkan bahwa kita punya potensi untuk meraih medali emas. Yang kita lakukan adalah tetap berlatih untuk meningkatkan probability meraih medali emas gitu. Jadi yang kita usahakan adalah kami meningkatkan kapasitas itu dengan kapasitas yang tim miliki beserta dengan analisis sebelum menjelang Olimpiade. Ya kami bisa menetapkan target bahwa kita punya potensi untuk bisa bersaing di perebutan medali emas. Dan ternyata menjadi nyata ya Coach ya, mendapatkan emas lagi Coach ya untuk Indonesia. Nah terus Coach,
sebelum pertandingan mungkin, atau mungkin setelah pertandingan, ada tidak sih kalimat yang disampaikan oleh Fredrik atas pencapaiannya di Olimpiade kemarin kepada Coach Hendra? Iya, memang jadwal Olimpiade kemarin finalnya selisih sehari, putri dulu baru putra. Ketika putaran final putri, tim putri itu gagal. Jadi otomatis bebannya ada di Fredrik semua. Pada saat hari finalnya, ya kami berdua jalan bareng. Saya bilang tenang saja, nikmati saja prosesnya. Anggap ini seperti World Cup biasa, karena memang pesaing-pesaingnya juga itu saja. Jadi memang siapa yang fokus pasti berhasil. Dan kebetulan di babak 8 besar ketemu dengan tuan rumah. Jadi saya bilang momentumnya ada di situ. Ambil energinya terhadap crowdednya gitu, tuan rumah, supporternya, tenang aja, fokus aja gitu. Oke, ada sempat kekhawatiran nggak sih Coach yang disampaikan Fredrik? Aduh gimana nih nanti dengan supporter dari tuan rumah juga yang begitu banyak kan, crowdnya begitu luar biasa di sana, dan apalagi ada tadi beban-beban tersendiri yang menjadi pemikiran seperti tanggung jawab tersendiri untuk Fredrik. Iya, salah satu keunggulan dari Fredrik Leonardo adalah ketenangannya, gitu. Karena memang Fredrik sudah beberapa kali menjuarai seri World Cup. Jadi dengan pengalaman itu dia berusaha untuk lebih fokus. Gitu. Baik Coach. Nih kayaknya kita juga bisa ngobrol-ngobrol nih bareng sama Kak Salsabila juga ya yang kemarin berangkat ke Olimpiade. Kak Rajia Salsabila, ada juga Kak Nurul tadi ikut berlatih. Coach mungkin bisa di sampingnya Kak Salsa. Kak Salsa, halo, apa kabar? Nggak apa-apa dipegang aja Kak. Oke, apa kabar? Baik. Kak Salsabila, baik. Ini barusan selesai latihan. Iya. Gimana sih emang pola latihannya selama ini? Kemarin juga berangkat ke Olimpiade ya, sampai semifinal juga ya. Nah itu selama ini pola latihannya gimana sih Kak Salsabila? Untuk pola latihannya dari sebelum menuju Olimpiade sampai sekarang pun pola latihannya sama. Kita ada dari fisiknya bisa di gym, terus juga di manjatnya kita terus melakukan pengulangan. Oh gitu. Iya. Oke, nah Kak Salsabila, ini kan pasti kalau mau Olimpiade latihannya begitu padat. Yang dikorbankan juga pasti banyak sekali ya. Waktu Kak Salsabila ini aslinya dari Tangerang. Nah, dari Tangerang pasti juga masuk pelatihan akan masuk ke mes juga ya. Mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan waktu mungkin kalau seumuran Kak Salsa ini kan nongkrong nih, apalagi bisa malam minggu gitu kan. Tapi ini harus latihan, gimana nih Kak? Sebenarnya udah jadi resiko atlet juga ya, yang harus emang bisa mengorbankan, seperti kita harus jauh dari keluarga, terus juga waktu bermain kayak nongkrong mungkin sama teman-teman itu nggak ada. Jadi kita lebih fokusnya ke latihan aja. Tapi ya yang penting dinikmatin aja. Dari awal emang bercita-cita pengen jadi atlet panjat tebing Kak Salsabila? Awalnya nggak nyangka bisa jadi atlet, karena awalnya iseng-iseng, terus lama-lama ya jadi senang dan bersyukur juga bisa jadi atlet sampai sekarang. Apa sih pesan yang disampaikan oleh keluarga atau mungkin kalau kita bilang support system terbesar dari seorang Rajiah Salsabila sampai hari ini masih memiliki impian dan cita-cita sebagai seorang atlet panjat tebing untuk bisa mengibarkan merah putih di kancah dunia, mengumandangkan Indonesia Raya? Apa sih Kak pesannya dari keluarga? Alhamdulillah kalau dari keluarga sendiri, dari awal menjadi atlet sampai sekarang terus dikasih dukungan, terus juga didoain. Yang penting tetap semangat, apapun hasilnya, apapun latihannya tetap dijalanin dengan baik dan ikhlas. Apa yang disampaikan orang tua kemarin waktu juga berangkat ke Olimpiade ke Kak Salsa? Pastinya banyak banget doa-doanya. Jadi setiap hari orang tua tuh ngirimin doa-doa ke Bila, semoga nanti di Olimpiade bisa berhasil, bisa tampil maksimal di Olimpiade kemarin. Di Olimpiade kemarin ya. Dan masih punya cita-cita untuk terus bisa mengibarkan bendera merah putih di ajang dunia ya? Iya, pastinya. Salsa ya. Coach, gimana juga nih Coach pencapaian berikutnya? Kemarin kan kita sudah melihat di tengah lawannya tuan rumah juga merah putih berkibar Coach di sana. Indonesia Raya juga kita dengarkan berkumandang dengan megah di sana. Seperti apa sih Coach rasanya? Ya rasanya sangat terharu. Apalagi ternyata momen spesialnya adalah merah putih berkibar diapit oleh dua negara adidaya, China dan Amerika Serikat gitu. Jadi
itu lebih kebanggaan luar biasa. Tapi memang memenangkan Olimpiade adalah sesuatu hal yang memang sangat tak ternilai buat kami di tim nasional. Ya semua itu berkat doa masyarakat, semua support dari negara dan dukungan dari tim sendiri gitu. Jadi ya sulit diungkapkan dengan kata-kata gitu. Pasti sulit juga untuk seorang pelatih panjat tebing timnas Indonesia untuk kemudian mengawal, membimbing para atletnya, Coach. Keluarga juga pasti harus dibagi waktunya, menahan diri untuk bisa membagi waktu dengan keluarga dan kegiatan yang lainnya. Seperti apa, Coach? Apa pesan-pesan juga yang disampaikan oleh pihak keluarga mungkin selama perjalanan Coach Hendra Basir mendampingi teman-teman atlet? Ya, menjadi seorang pelatih itu kan dinamikanya sangat beragam karena kita mengelola orang gitu kan dengan karakteristik yang sangat-sangat berbeda gitu. Apalagi di tim nasional ada 20 orang yang sudah pasti sangat berbeda. Jadi ya kami di tim kepelatihan ya berkolaborasi dari saya, dari tim psikolog, tim kedokteran. Ya kita mengelola itu semuanya menjadi satu tim yang kuat. Jadi yang kami ciptakan adalah lingkungan keunggulan, membentuk suatu sistem yang memang benar-benar semua orang sangat-sangat serius di setiap bidangnya gitu. Oke, Kak Salsa terima kasih sudah berjuang untuk Indonesia. Kita terus doakan untuk perjuangan berikutnya. Kak Rajiah Salsabila nanti bisa mengibarkan merah putih di ajang dunia dan membuat Indonesia Raya kembali berkumandang dengan megah. Terima kasih Kak Salsa, sukses nanti seterusnya. Coach Hendra, nanti kita masih akan berbincang lagi bersama dengan atlet-atlet unggulan Indonesia, pemirsa tentunya di tengah perjuangan dan pengorbanan untuk menjadi insan yang luar biasa tentunya. Sesaat lagi kami kembali. Ya, pemirsa kembali Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam spesial di perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Hari ini kami juga punya kesempatan spesial untuk bisa ikut langsung dalam latihan atlet-atlet panjat tebing nasional kita bersama dengan Coach Hendra Basir. Sudah ada Mas Rahmat Adi Mulyono, ada Kak Desak Maderita Kusuma Dewi, dan juga Kak Nurul Ikoma. Kita tepuk tangan dulu lah untuk pencapaiannya mereka luar biasa nih, pahlawan-pahlawan Indonesia kemarin yang berlaga di Olimpiade dan juga ajang-ajang olahraga lainnya. Tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Coach. Saya izin ke Mas Adi dulu ya. Mas Adi apa kabar? Baik Mbak. Sehat ya? Sehat. Selamat ya, kemarin sudah juga berjuang. Terima kasih sudah berjuang di Olimpiade kemarin di 2024. Mas Adi, kalau bisa diceritakan kemarin perjalanan persiapan hingga akhirnya berlaga di Olimpiade 2024. Yang dibayangkan apa sih selama perjalanan menuju Olimpiade 2024? Ya kan sebelumnya kan kita kan udah dipersiapkan 2020 itu kan. Di 2020 di akhir Juli kalau nggak salah. Itu dalam jangka waktu 4 tahun itu udah dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Oke, udah persiapan sama 4 tahun lamanya. Di latihan terus ya, selama 4 tahun itu juga. Nah kemarin pesan-pesan yang sempat disampaikan Coach Hendra buat Mas Adi apa waktu menuju ke Olimpiade? Fokus pada tujuan, fokus pada diri sendiri sih. Tujuannya apa Mas Adi? Tujuannya untuk lolos ke Olimpiade itu. Lolos ke Olimpiade dan kemudian juga bisa bertarung juga ya di Olimpiade. Nah kemarin juga berarti kan bareng-bareng ya dengan Frederick Leonardo juga ya kemarin. Sesama atlet gimana sih? Apa sih biasanya yang diobrolin gitu di ajang Olimpiade khususnya nih ya, kan kancahnya dunia nih. Apa sih yang biasa diobrolin? Yang diobrolin ya pasti fokus pada diri sendiri sih Mbak. Ngobrol ya biasa, seperti biasa. Kalau di kamar ya bercanda, bergurau. Kalau di tempat lomba ya serius, fokus. Sempat ada gini ya, aku harus dapat emas nih, atau gimana targetnya? Pastinya semua sih pengen emas pastinya. Pasti itu. Itu sempat ya, terucap ya. Oke, kita bergeser dulu Kak Desak Made. Kak Desak Made luar biasa nih, Sri Kandi cantik sekali pemirsa, atlet panjat tebing kita Kak Desak Made. Terima kasih juga ya, kemarin luar biasa sudah berjuang di Olimpiade Paris 2024. Terima kasih kita banyak, turut Kak. bangga luar biasa atas pencapaian Kak Desak Made. Nah, ini kemarin lawan terberatnya siapa sih Kak Desak?
Sebenarnya sih kalau dilihat dari catatan waktu, hampir semua negara yang lolos ke Olimpiade ya mereka memiliki potensi untuk menang. Tapi yang paling berat itu melawan diri sendiri agar bisa fokus untuk menampilkan yang terbaik di Olimpiade. Dan untuk untuk catatan waktu yang terbaik kemarin itu ada dari Polandia. Catatan waktunya 6,04. Oke. 60. Oke. Nah, sempat sudah memetakan belum ini yang akan menjadi lawan terberat atau justru diri sendiri yang menjadi lawan terberat nih untuk bisa dikalahkan dan memberikan yang terbaik di Olimpiade? Ya, lebih ke melawan diri sendiri. Melawan tegang, melawan tegang, grogi, biar bisa fokus manjatnya. Oke, Kak, ini kan mengikuti pelatihan sama-sama ya dari 2020 juga? Iya. 4 tahun lamanya ya, seumuran Kak Mas Adi, Kak Desa, Kak Nurul. Ini kan juga banyak meluangkan waktu fokus untuk pelatihan, meninggalkan rutinitas-rutinitas yang mungkin biasanya teman-teman seusia, kakak-kakak semua ini sedang sibuk malam mingguan ya kan, main sosial media gitu, bisa berkumpul sama keluarga. Ini sudah disadari sejak awal kemudian oke, saya ingin menjadi atlet panjat tebing untuk mengharumkan nama Indonesia. Iya, jadi memang saya kan mulai berlatih panjat tebing dari umur 8 tahun. Berawal dari tingkat kecamatan dulu, baru kabupaten, provinsi, dan akhirnya di tahun 2020 saya diberikan kesempatan bergabung ke Pelatnas. Nah dari situ memang Pelatnasnya memang udah untuk jangka panjang persiapan Olimpiade Paris 2024. Nah semenjak saat itu saya memang udah berkomitmen saya harus bisa lolos ke Olimpiade dan ingin memberikan medali emas untuk Indonesia. Oke. Kebanggaan apa kemudian yang mungkin bisa dibagikan atau diceritakan dari seorang sosok Desakmade Rita Kusuma Dewi asal Bali yang kemudian memiliki mimpi untuk membawa nama Indonesia harum di kancah dunia? Berani bermimpi, tidak menyerah, dan semangat tinggi. Semangat tinggi, luar biasa Kak Desakmade. Mbak Nurul, wah senyumnya manis sekali yang satu ini. Mbak Nurul, juga menjadi atlet panjat tebing ini sudah menjadi cita-cita sejak kecil? Bukan cita-cita sebenarnya. Oke. Lebih kayak awalnya mungkin coba-coba dan terusan sampai saat ini. Apa yang bikin keterusan sampai kemudian addicted nih untuk terus latihan panjat tebing? Awalnya tuh lebih ke saya punya ketakutan terhadap ketinggian. Jadi kayak waktu kecil itu sih takut terus. Ayo dong dilawan rasa takutnya. Jadi setiap hari itu memberikan challenge kepada diri sendiri. Oh, hari ini aku harus lebih baik dari kemarin. Misal hari ini papan kedua, besok udah ketiga, keempat, dan seterusnya seperti itu. Kalau challenge ataupun target per hari ini apa, Kak Nurul? Hari ini pasti tiap harinya mau pecahin waktu pribadi. Pecahin waktu pribadi. Ya. Terakhir berapa? Catatan Terakhir 685. 685, luar biasa. Pernah nggak sih ada merasa di titik terendah atau demotivated ya coach ya kadang-kadang gitu kan dengan pola latihan, dengan hari-hari seperti ini mungkin pernah merasakan ada titik jenuh, kemudian ada merasa di titik terendah atau rindu dengan orang tua, keluarga, teman-teman, pernah nggak? Ya itu pernah. Jadi kalau saya itu muncul titik terendahnya itu saat ada cedera seperti itu. Jadi itu penyakit atlet kalau dibilang. Jadi saat cedera itu membuat saya memikirkan waduh kenapa harus cedera? Bentar lagi kompetisi, bentar lagi saya harus berjuang untuk tiket Olimpiade seperti itu. Itu ada titik terendah bagi saya. Oke. Nah, Kak Desak gimana juga mensiasati atau kemudian berdamai dengan kondisi-kondisi seperti tadi yang tidak diinginkan, mungkin juga sempat cedera, tidak bisa berlatih, kemudian sempat merasa aduh lelah ya gitu, jenuh ya dengan rutinitas yang ada, kangen ya dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Gimana caranya berdamai dengan itu semua? Kalau saya sih lebih berkomunikasi berkomunikasi kepada keluarga biasanya kalau hari libur itu. Jadi
curhat biasanya sama keluarga gitu, dan keluarga mendukung, masalah selalu memberi motivasi dan dukungan itu yang membuat saya lebih kuat lagi dan kembali memikirkan mimpi saya, yaitu ke Olimpiade. Itu yang membuat saya termotivasi lagi. Ketemu keluarga biasanya berapa lama sekali sih, Kak? Setahun, kadang 2 kali. Nah, biasanya yang dilakukan ketika bertemu dengan keluarga atau berkomunikasi dengan keluarga sebagai suatu support system ya, kita bilang. Apa sih yang disampaikan oleh pihak keluarga? Oke. Kadang sih menceritakan keseharian di sini biasanya. Menceritakan keseharian di sini, terus lebih ke curhat-curhat. Apa yang mau disampaikan ke keluarga hari ini untuk Kak Desak? Untuk Ibu, Aji, dan saudara-saudara saya, keluarga di rumah, keluarga besar, terima kasih atas doa, dukungannya pada Rita, dan semoga Rita sukses meraih mimpi Rita selanjutnya. Coach, apa yang mau disampaikan untuk atlet-atlet Coach Hendra yang luar biasa ini, Coach? Ya, mereka ini kan semua patriot olahraga, Mbak. Kami berjuang membela negara dengan profesi kami sebagai atlet. Kebetulan kan ini hari kemerdekaan gitu kan. Jadi maknanya memang perjuangan itu tidak akan pernah berhenti gitu. Ketika kemerdekaan dan pasca kemerdekaan gitu. Jadi buat saya bangga mereka sudah berjuang bareng-bareng. Memang di antara bertiga ini belum seberuntung seperti Fredrik Leonardo, tapi memang mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa yang sudah memberikan yang terbaik. Ya itulah. Rasa bangga seperti apa, Coach, yang ingin disampaikan untuk para atlet Coach Hendra Basir di panjat tebing ini? Iya, buat saya pribadi mereka mau melaksanakan proses latihan yang tidak mudah itu, tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Dan mereka mau apapun yang kita menu latihan dan segala macam, selama mereka paham dengan purposingnya bahwa kita mau emas Olimpiade, pasti akan mereka lakukan dengan kondisi yang bahkan sampai cedera dan segala macam. Ya itulah resiko sebagai pejuang olahraga gitu. Itulah resiko sebagai pejuang olahraga, dan terus kita nantikan aksi berikutnya. Ya, ini luar biasa Spider-Man, Spider-Girl kita ya, Coach Hendra Basir ya. Selamat sekali lagi, terima kasih Mas Adi, Kak Desak, dan juga Kak Nurul. Kita tunggu nanti kiprah berikutnya, lagi-lagi untuk membawa merah putih berkibar di dunia, dan juga bisa mendengarkan Indonesia Raya dengan gagah berkumandang di kancah internasional. Ya, terima kasih ya Mas Adi, Kak Desak, dan juga Kak Nurul. Coach, nanti kita juga pengen tahu nih, ini kalau yang udah para senior nih, ini di belakang kayaknya banyak nih, Coach. Ini yang kecil-kecil pada latihan, Coach. Kayaknya udah mulai pembibitan dari sekarang nih ya. Bibit-bibit unggul, calon-calon atlet panjat tebing tentunya yang akan berlaga dan membawa harum nama Indonesia. Tapi nanti kami akan kembali untuk Anda pemirsa untuk berbincang dan membahas mengenai bagaimana persiapan yang dilakukan oleh tim junior khususnya. Kami kembali sesaat lagi. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya. Luar biasa adik-adik. Ini semuanya main panjat tebing? Iya. Siapa yang paling muda di sini angkat tangan?
kecil siapa? Siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Alil. Alil umur berapa? 7. Umur 7 tahun. Kenapa mau ikut panjat tebing? Karena di rumah suka manjat-manjat. Di rumah suka manjat-manjat. Apa yang dipanjat di rumah? Tuh tahu. Ikut panjat tebing udah dari kapan? 5. Udah dari umur 5 tahun ya? Iya. Oh, udah dari 6 tahun. Seneng nggak panjat tebing? Senang. Pengen jadi kayak Kak Fedrik nggak kemarin yang dapat emas? Pengen ya? Oke. Nah sekarang yang lebih kecil lagi. Siapa nih yang paling kecil cewek ini? Siapa ini namanya? Halo. Namanya siapa? Elsa umurnya berapa? 5 tahun. Lihat situ Elsa. Hai mama. Gitu. Elsa udah latihan panjat tebing dari umur berapa? Dari 5 ya? Baru ya? Seneng nggak panjat tebing? Senang? Oke. Nah ini kakaknya mungkin yang lebih gedean lagi ya. Oke, siapa? Yo, tunjukkan. Oke nih, boleh. Kakak namanya siapa kakak? Namanya Umar. Siapa? Umar. Umam. Ya. Kamu umur berapa? Umur 15 tahun. 15 tahun. Udah latihan panjat tebing dari umur berapa? Dari kelas SMP kelas 8. Kelas 8. Iya. Kenapa pengen latihan panjat tebing sih? Karena lebih tertarik dan seru aja sih. Pengen jadi atlet juga? Pengen. Kemarin ikut perjalanannya Kak Fedrik, tahu kan Kak Fedrik dapat emas? Tahu. Gimana rasanya ngelihat Kak Fedrik dapat emas buat Indonesia? Senang dan kagum juga bisa menyumbangkan emas pertama untuk negara Indonesia di Paris Olimpiade 2024. Kita tepuk tangan dong buat Kak Fedrik dan buat Indonesia. Oke, makasih ya Kak. Nah, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bisa berbincang dengan pelatih dari ada yang baru turun nih ya kan dari latihan panjat tebing. Nah, coach, tadi kita sudah sudah ngobrol dengan Coach Hendra Basir. Nah, sekarang sudah ada Coach Koirul Toyivan ya Coach ya. Betul. Coach Koirul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Coach ya. Coach, saya dapat info bocoran, katanya ini ada Fedrik Effect yang bikin adik-adik semua nih pada pengen daftar ikutan coba panjat tebing, bener Coach? Betul. Jadi setelah Fedrik dapat medali, yang hubungin kami itu banyak sekali. Jadi bahkan yang masih kecil kalau menurut kami masih belum bisa ya, umur 3 tahun orang tuanya boleh dong coba trial. Jadi kewalahan juga tuh kita di klub. Jadi kewalahan juga. Jadi Fedrik Efek nih benar nyata ya Coach ya. Apa sih Coach yang biasanya disampaikan oleh orang tua ketika kemudian mengirimkan anaknya untuk bisa ikut latihan panjat tebing? Sebagian besar itu karena mereka ngelihat Fedrik ya. Pengen anak-anaknya berprestasi seperti Fedrik. Oke. Salah satunya ya menghindarin main gadget. Nah, itu juga salah satu alasan mereka. Coach, dari yang junior ini yang paling muda umur berapa dan sampai batas umur berapa sih Coach kalau untuk junior ini? Kalau junior itu terbagi ada kids, ada yang youth. Kalau kids itu dari umur 7 sampai ke umur 13. 14 ke atasnya sampai 19 itu udah masuk junior. Jadi kid dan junior. Oh, dan semuanya di sini ada ya Coach? Ada. Ya, Coach ya. Ini mungkin yang junior nggak ada nih. Oh, ini yang junior belum ada. Nah, Coach, kesulitan atau tantangannya kalau membimbing adik-adik yang junior ini apa sih Coach? Nah ya, tantangannya sih sebenarnya ya karena anak-anak ya, kadang di lapangan itu susah, ya main-main aja mereka, jadi kadang susah ngontrolnya. Oke, tapi mereka secara pribadi ada nggak sih Coach yang bilang, Coach saya pengen nih jadi atlet kayak Kak Fedrik? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Oke. Nah mereka juga sempat nggak sih Coach ketemu sama Fedrik Leonardo, kan biasa juga latihan nih di sini. Ada yang sempat ketemu nggak? Kita ini klub IMS itu punya jadwal rutin juga ke sini. Jadi mereka udah, ya mungkin beberapa kaos mereka itu tanda tangan dari atlet-atlet yang ada di sini. Oke. Jadi udah sering ketemu. Gitu. Jadi benar-benar langsung melihat role modelnya di sini ya Coach ya. Betul. Nah kalau tadi kita bicara tantangan atau PR-nya ya, tapi sukacitanya apa Coach membimbing adik-adik ini semua? Kalau kita di pelatihnya gitu ya, yang tim pelatihnya,
yang paling seneng kalau mereka ada progres gitu ya, yang dari nggak bisa sedikit-sedikit naik. Kalau juara kan ada kompetisinya ya. Kalau juara atau enggak itu urusan belakang. Yang penting kalau ada progresnya, anaknya itu udah mulai nggak megang HP di tempat latihan, itu udah alhamdulillah banget. Wah, itu udah suatu pencapaian tersendiri ya coachnya. Nah, ada target-target nggak sih coach yang juga dipasang di pelatihan untuk adik-adik junior nih, Coach Khairul? Ada sih, ada pasti di tempat klub pelatihan itu ada. Rata-rata kan pengennya mereka juara di usianya gitu ya. Tapi ya kita nggak akan terlalu maksa untuk cepat juara juga, ya ngalir aja gitu. Yang penting aktif, fun Yang gitu penting ya aktif, coach ya. ya. Nah, terus biasanya kalau latihan berapa lama sih coach? Kita latihan itu satu sesinya itu dari jam 8 sampai jam 12. Ntar lagi jam 14 sampai jam 17. Tapi karena banyak orangnya, jadi kalau dihitung per orang itu paling banyak latihan mungkin 30 sampai 35 menit. Oh, 30 sampai 35 menit. Oke, Coach Khairul terima kasih ya Terima kasih. informasinya. Ternyata Fredrik Efek luar biasa. Selamat dan sukses untuk Coach Khairul bisa mendidik dan membimbing adik-adik semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi atlet-atlet Fredrik berikutnya. Nah, tapi adik-adik, kakak punya kejutan buat semuanya. Ada Kak Fredrik datang ke sini. Luar biasa. Ini surprise juga pemirsa. Kita tentunya punya kejutan untuk Anda. Kak Fredrik Leonardo, kalau tadi pagi kita lihat, hai Kak Fredrik. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Aduh pemirsa, saya juga ikut deg-degan ini. Salaman sama peraih medali emas Olimpiade 2024. Kak Fredrik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh Kak dipakai? Oke. Ini kayaknya tadi pagi masih ikut upacara nih di IKN. Ya benar baru. Sekarang malam hari ini dia langsung landing gabung sama kita. Terima kasih ya Kak Fredrik ya untuk kesempatan luar biasa. Kak Fredrik, ini nggak bohong ya. Ini pengakuan. Adik-adik semuanya ini terinspirasi dari Kak Fredrik, betul? Gimana Kak rasanya? Coba adik-adik semua ini punya mimpi dan cita-cita untuk menjadi seorang Fredrik Leonardo berikutnya. Yang pasti bangga karena bisa menjadi inspirasi buat anak-anak yang bakalan jadi penerus panjat tebing Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan Keren. dong buat semuanya. Nah Kak Fredrik, mungkin kalau kita boleh ngobrol flashback kemarin di Olimpiade Paris 2024. Saya ikut nonton tuh Kak, deg-degan juga ya. Terus akhirnya bisa meraih medali emas dan kita semua bersorak, bergembira dengan pencapaian angka yang luar biasa juga. Nah itu perjalanannya gimana Kak Fredrik? Ya perjalanannya nggak gampang, kita berproses sudah cukup lama. Pelatnas dimulai dari 2021, fokus kita memang buat Olimpiade dan dinamikanya sangat berat gitu, nggak mudah dan kita harus banyak persiapan, nggak hanya fisik, mental dan juga kita harus mempersiapkan banyaklah teknik juga dan sangat panjang menurut saya. Sangat panjang. Sebegitu panjangnya, tapi di-spill-nya sedikit dulu Kak Fredrik. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi. Oke, Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda bersama dengan Fredrik Leonardo. Kita ketemu tangan lagi dong. Merdeka buat selama-lamanya. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana keseruan, bahkan kita tahu ya bahwa ternyata olahraga panjat tebing memang banyak peminatnya pemirsa. Yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa betul dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Indonesia berbangga hati karena medali emas sudah disumbangkan dari cabang olahraga panjat tebing. Tapi kita juga tahu bahwa perjuangan mereka hingga akhirnya memperoleh emas dalam Olimpiade Paris 2024 itu pasti tidak mudah pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah bersama saya di sini Menpora 2004-2009 ya Pak ya. Iya. Bapak Adi Aksa Daud, selamat malam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak tadi kan kita sudah lihat ya bagaimana kemudian begitu menginspirasinya seorang Fredrik Leonardo untuk cabang olahraga panjat tebing. Tapi saya sebagai orang luar nih Pak Gini, ya, Mbak, melihatnya kan hasilnya aja. dapat medali, iya. luar biasa. Iya. Kita tidak tahu proses di dalamnya. Atlet sampai dapat medali dalam ajang internasional itu perjuangannya seperti apa sih Pak? Berdarah-darah Mbak itu, air mata, dana, berdarah-darah sendiri, panjang ceritanya menjadi seorang atlet. Ya Kak. Jadi sebuah ujung yang bukan sebuah tiba-tiba ada gitu, tapi dia bukan sebuah ujung dari sebuah perjalanan panjang sehingga dia bisa menjadi seorang juara gitu. Jadi kalau kata-kata saya itu
sang juara tidak muncul tiba-tiba. Pasti melalui pembinaan dan proses yang panjang di balik itu. Kalau zamannya Bapak atau eranya Bapak sebagai Menpora, ini cabur panjat tebing ini memang sebegitu diminatinya pada saat itu? Ya, Sudah memang sejak diminati lama? Mbak, tapi kan dia baru masuk di dalam Olimpiade kan, belum tidak seperti olahraga yang lain gitu. Tapi panjat tebing ini memang diminati. Dia bagian dari, dulu ada rock climbing gitu ya. Orang yang suka ke alam, terus kemudian dilombakan di Olimpiade gitu. Seperti tadi Mas Khairul tuh, Keceng ya. Tadi kalau saya panggilnya Mas Keceng gitu, jadi pelatihnya tuh, coachnya kan. Itu anggota kami sebenarnya dari grup pencinta alam itu. Saya kan masih pegang di pembina di Wana Prasta. Jadi itu dasarnya. Tapi sekarang sudah jadi olahraga yang sangat diminati dan itu gudang emas buat kita akan datang. Pembinaannya harus terus, nggak boleh lepas tuh. Kita masalahnya tiba masa tiba akal gitu loh. Orang tuh tiba-tiba menjadi juara, orang nggak tahu bagaimana persediaan menjadi juara. Ya kan, itu aja Mbak yang harus kita pikirin. Pak, kalau misalnya karena Bapak menjadi Menpora, kita bahas mengenai anggaran ya. Anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga itu sebenarnya berapa persen sih ditujukan untuk pengembangan atlet dan juga pembinaan? Saya 5 tahun. Setelah reformasi menjadi Menporanya 5 tahun. Setelah saya dan sebelum saya setelah reformasi nggak ada yang sampai 5 tahun ya. Pak Andi 3 tahun kalau nggak salah, terus kemudian Pak Roy sudah setahun, kemudian baik. Jadi artinya bahwa saya tahu persis pembinaannya sangat sedikit Mbak. Adanya sedikit. Jadi di tempat lintas departemen gitu. Ya, karena tadi kita sudah melihat ya bahwa sudah hadir di Harapan Indah Bekasi penyumbang medali emas Olimpiade Paris 2024 Fedrik Leonardo, dan juga tadi sudah sempat berbincang juga rekan saya Ken Ana dengan pelatihnya di sini Bang Hendra Basir. Saya akan bincang-bincang di sini dengan pelatih, coach dan juga Fedrik. Saya mungkin ingin sapa terlebih dahulu. Selamat malam, assalamualaikum Fedrik dan juga coach Hendra. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Selamat malam Pak Diaksa. Selamat malam Mas Ya, Hendra. di Apa Kabar Indonesia Malam merupakan waktunya saya untuk bertanya tanpa perlu ada yang ditutup-tutupi Fedrik. Kita ingin tahu, kita tahunya Fedrik sudah berhasil menyumbangkan medali emas. Seluruh masyarakat Indonesia berbangga hati, selamat pastinya. Tapi kita tidak tahu sebenarnya perjuangan, air mata, keringat yang ditumpahkan oleh seorang Fedrik dalam latihan persiapan menuju Olimpiade Paris itu seperti apa Fedrik? Ya, untuk persiapan memang kita harus cukup lama. Kita memang fokus mempersiapkan untuk Olimpiade Paris 2024. Kita udah berproses untuk di Platnas kita sekitar tahun 2020 dan itu nggak mudah. Banyak sekali rintangan dan juga tantangan waktu itu. Dihantam COVID, terus ya naik turun prestasi. Kita harus juga berlatih di dalam keadaan PSBB dan banyak lagi lah. Fedrik, kalau latihan, persiapan atau apapun itu, pernah tidak pakai kocek sendiri gitu loh? Karena kita tahu bahwa untuk olahraga itu nggak semua kemudian anggaran itu bisa disupport. Bagaimana? Kalau waktu di awal-awal memulai karir di panjat tebing ya pernah. Tapi kalau ketika sudah bergabung di Platnas, alhamdulillah kita dapat support yang sangat luar biasa dari pemerintah melalui Kemenpora. Dan semuanya sudah difasilitasi dan sangat luar biasa. Semuanya kita terbantu gitu. Oke. Fedrik, ketika Anda berada di depan papan panjat tebing dan kemudian bersiap-siap dan di sebelahnya ada penantang yang pasti juga begitu ditakuti, apa sih yang terlintas di benak Fedrik untuk mencapai skor setinggi-tingginya atau waktu sesingkat-singkatnya? Karena cabang olahraga yang Anda tekuni ini no zero atau mungkin zero mistake. Sekecil apapun kesalahan akan menentukan, ibaratnya hanya terpisah seujung kuku itu jarak untuk memencet tombol ya. Bagaimana Fedrik? Ya, ketika sudah menghadap bidding yang saya lakukan adalah fokus karena memang olahraga ini sangat tidak dibolehkan untuk melakukan kesalahan. Kita nggak perlu mikirin lawan di kiri dan kanan, yang pasti fokus sama diri sendiri. Ketika berlatih kita melakukan pemanjatan yang cepat, kita bawa itu ke kompetisi dan jangan ada distraksi, yang pasti coba rileks aja waktu itu. Oke, latihan apa sih untuk
melatih konsentrasi tadi tanpa boleh ada terdistraksi? Ya, ketika di proses latihannya di sini kita memang sudah mempersiapkan bagaimana situasi dan kita melakukan simulasi bagaimana kompetisi akan berjalan, bagaimana penonton akan riuh, bagaimana lawan akan memberikan distraksi ketika melakukan pemanjatan, dan semua itu sudah kita latih, dan alhamdulillah ketika ada kompetisi semua hal yang kita latih itu bisa diaplikasikan. Oke. Sekarang saya ingin ke Coach Hendra. Coach Hendra, saya sekarang mau tanya sebenarnya skor yang tercatat di Olimpiade Paris 2024 Coach Hendra merupakan catatan waktu target untuk Fedrik atau mungkin jangan-jangan sebenarnya Fedrik bisa lebih bagus daripada ini, seperti apa Coach? Iya, jadi begini Mbak Caca. Jadi kami berproses dari 2020 sampai Olimpiade ini. Pencanangan pertama goalsnya adalah 2021 sampai 2023 kami mencoba untuk mencari validasi, yaitu dengan menciptakan rekor-rekor dunia yang pada akhirnya itu menjadi trigger untuk seluruh atlet di dunia untuk mencoba meraih itu. Nah, khusus di tahun 2024 memang kita coba membuat catatan waktu yang sudah kita dapat itu menjadi konsisten. Nah, itu adalah kuncinya di situ. Sebenarnya Fedrik Leonardo di putaran final bisa saja dia bisa memecahkan rekor dunia, bahkan sekaligus rekor Olimpiade. Tapi memang goals kita adalah kita kejar medali emasnya dulu. Sebagai catatan kemarin itu waktu reaksinya Fedrik di putaran final adalah 0,23. Sementara pada saat latihan itu range-nya di 0,12 sampai 0,17. Bisa dibayangkan seandainya Fedrik melakukan waktu reaksi yang seperti biasanya, itu akan jadi pemecahan rekor terbaru tuh pada saat itu. Tapi memang goals kita adalah kita sebisa mungkin mengamankan medali emasnya gitu kan. Jadi nanti nggak lucu kita mecahin rekor dunia tapi kita nggak dapat emas gitu. Jadi fokus dulu ke emasnya, baru nanti setelah Olimpiade baru kita kejar lagi catatan waktu terbaik. Gitu. Insya Allah bisa. Sampai seperti itu juga sudah ada program atau mungkin rancangannya ya Coach ya. Coach, sekarang bolehlah cerita di balik seorang Fedrik Leonardo. Ini Fedrik di mata Coach ini seperti apa? Pernah diomelin nggak sih Coach? Ya, seluruh atlet yang berlatih di Hotel Santika Premier Harapan ini semuanya sudah saya omelin semua Mbak. Jadi tidak ada perhatian khusus untuk mentang-mentang Fedrik Leonardo adalah unggulan atau siapapun. Di mata kami tim pelatih semuanya sama. Jadi tidak ada keistimewaan bahwa siapapun atlet itu perlakuannya sama. Itu yang akhirnya menciptakan lingkungan keunggulan gitu. Jadi sama aja semuanya. Oke, kembali lagi ke Fedrik. Fedrik, jadi sebenarnya sejak umur berapa memang sudah cinta dengan olahraga panjat tebing? Saya kenal panjat tebing ketika SMA kelas 1, waktu itu usia sekitar 17 tahunan. Dan itu kenalnya melalui organisasi pecinta alam ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Oke, nah Fedrik, tempat latihan panjat tebing yang Fedrik setiap hari latihan ya, apakah memang semuanya sudah berstandar internasional? Karena ini juga paling penting, karena pernah ada catatan bahwa inginnya ada banyak sekali tebing-tebing yang boleh dipanjat para atlet, tapi semuanya standar internasional, Fedrik. Ya, kalau untuk wall yang ada sekarang ini sudah standar menurut saya dan memang layak untuk dipakai berlatih maupun bertanding, dan ini sudah lebih dari cukup untuk seluruh kegiatan berlatih. Tapi untuk wilayah Indonesia lainnya? juga sekarang sudah banyak wall-wall yang berstandar. Kalau untuk wilayah lainnya mungkin lebih banyak yang berada di Pulau Jawa ya, dan beberapa di daerah Sumatera itu memang sudah punya standar internasional dan memang layak untuk dijadikan tempat berlatih maupun bertanding skala internasional. Baik, itulah nanti saya akan tanyakan, ditahan dulu Fedrik, bahwa ternyata kita harus memposisikan, ini kan semua mata kan ditujukan ya Pak Adi Aksa bahwa cabang olahraga panjat tebing ini akan menjadi
yang paling prestisius dan juga favorit pastinya. Iya. Tapi masalahnya tempat latihannya sudah sesuai dengan standar internasional. Tidak hanya terpusat Pulau Jawa, tapi seluruh di wilayah Indonesia. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Dari atlet kita nih, Fredrik Leonardo mengatakan, ya kalau di Pulau Jawa ini untuk dinding panjat tebing semua sudah berstandar internasional. Tapi tidak Nggak untuk semua juga, Mbak. ya juga ya. Nah, Mungkin enggak ya lah. bagus lah ya. Enggak, wall Nah, ini bagaimana? Ya Mbak, kalau panjat tebing ya kita bicara panjat tebing itu wallnya. Terus itu kan ada karmantel, ada karabiner, ada seat harness, itu mahal Mbak kalau yang standar. Mesti Mas Basri ya, iya. Mas Hendra Basir itu tahu persis itu. Jadi kalau menurut saya, saya kan ini baju saya pakai ini kan saya pencinta alam dulu tahun di sama TV One sama-sama naik gunung ke Mont Blanc di Prancis kan waktu Itu tugas siapa sih Pak untuk memberikan perhatian dan juga pemerintah. budget untuk Kalau itu? sarana prasarana pemerintah Mbak, itu harus pemerintah. Kayak saya mohon maaf nih dengan segala hormat, dulu kami susah cari anggaran untuk dapat medali emas saja. Kantor kami pada zaman saya dengan Pak Wafid Muharram, sesmen saya tuh, sampai kita nongkrong depan BRI sebagai menteri nih, pakai lambang menteri untuk minta CSR. BRI waktu di Pak Sufyan Basir 4 miliar lebih itu bagi 200 juta per kepala per medali emas waktu itu. Sekarang alhamdulillah dapat 6 miliar. Ya kan? Artinya saya mengapresiasi ini pemerintahan sekarang, alhamdulillah apresiasinya itu besar terhadap olahraga, ya kan? Ya. Nah, lebih bagus lagi kalau ke depan pemerintahan itu ada kementerian olahraga yang khusus. Sehingga dia fokus kalau pemuda itu, saya dari pemuda di KNPI. Pemuda itu bukan kategori politik, Mbak. Dia kategori sosial. Jadi ada di Tagana, di Departemen Sosial, di mana-mana. Itu biar aja mereka di sana. Nanti wadah KNPI, wadah berhimpun buat kategori politik. Tapi olahraga, kembalikan ke zaman Mauladi dulu. Dia Menteri Kementerian Olahraga, sarana prasarana dia perhatikan, dan anggarannya diberikan terfokus pada dia. Nah ini yang ini harapannya. Dan saya luar biasa terus terang aja kayak Fredrik ya. Dapat 6 miliar tuh alhamdulillah. Mungkin atlet-atlet yang dulu zaman saya, wah kalau tau gini gue, ya kan saya ikut zaman sekarang aja gitu. Udah keburu tua kan gitu. Beda ya? Iya, beda. Ya. Dulu kita siapin Mbak rumah, kasih rumah atlet. Ada. Terus jadikan karyawan pegawai negeri. Ada waktu zaman saya 10 orang jadi pegawai negeri. Sekarang ada juga diteruskan. Nah ini yang kayak gini ini supaya orang-orang itu dia senang jadi atlet. Seperti di China. Ini satu lagi Mbak, saya mau kasih tahu ya. Yang namanya atlet tadi dia kan berdarah-darah dari muda. Nggak mungkin tiba-tiba sang juara tidak muncul tiba-tiba. Sang juara pasti melalui pembinaan sejak usia belia dan ada pelatih pembina ikhlas buat negara. Di Cina ya ada pemain basket namanya Yao Ziyuan. Ya, baik. Dia kawin sama Fendi Fang itu perempuan. Ini tinggi-tinggi semua. Dikawin oleh pemerintah punya anak yang namanya Yao Ming dibina sampai akhirnya dia masuk di NBA. Jadi sejak dari lahir, anak umur 5 tahun kayak gitu. Jadi juara. Kita jangan tiba akal, tiba-tiba dapat medali. Ah itu perlu ada perhatian yang lebih khusus lagi ke pemerintahan ke depan. Saya ingin kembali ke Coach Hendra. Coach, untuk mendapatkan juara seperti Fredrik ini kan prosesnya cukup panjang. Nah, dalam pembibitan dan juga pembinaan untuk cabang olahraga panjat tebing, apa saja sih yang seharusnya itu lebih dicukupkan lagi, diberikan perhatian lagi? Apa saja, Coach? Iya, memang pada dasarnya kami berproses itu tidak semuanya dalam kondisi yang sangat ideal gitu kan. Tetapi khusus di Federasi Panjat Tebing Indonesia sendiri, saya mengalami 3 periode kepengurusan ketua umum yang notabene bisa dibilang mereka bertiga itu sangat royal untuk membantu segala kebutuhan khususnya di tim nasional gitu kan. Kalau kita mengandalkan semuanya, khusus di panjat tebing sendiri itu kita lebih ke skala prioritas, nomor mana yang punya potensi. Nah nomor-nomor itulah yang disupport baik dari pemerintah maupun dari pihak federasi, mereka berkolaborasi. Sekali lagi kalau kita mau sebut ideal, ya memang tidak akan sesuai dengan ekspektasi yang sangat-sangat ideal. Jadi ya lika-likunya seperti itu Mbak Caca. Kalau Fredrik
boleh Fredrik sebagai seorang atlet, kebutuhan paling penting dari seorang atlet yang harus terpenuhi dan bisa menjadi hal paling signifikan seorang atlet meraih medali dalam ajang internasional, itu apa Fredrik? Ada banyak hal ya, salah satunya seperti fasilitas latihan, kemudian pelatih gitu yang bisa memfasilitasi atlet gitu, bisa menjaga fokus atlet, disiplin, dan bisa memberikan program yang sesuai gitu, karena memang speed ini kan nomor khusus, jadi harus ditangani oleh orang yang tepat, dan kemudian banyak hal yang sangat perlu seperti nutrisi dan juga kompetisi, Mbak. Nutrisi boleh dijelaskan Fredrik, adakah diet khusus yang Fredrik jalani selama mempersiapkan diri bertanding? Kalau saya pribadi, saya nggak ada diet, hanya menjaga pola makan dan juga nutrisi seperti makan makanan yang tinggi protein dan juga vitamin yang selalu saya konsumsi setiap hari. Oke, sekarang saya kembali ke Coach Hendra, karena negara-negara lain juga memposisikan nutrisi ini dalam pembibitan dan juga pembinaan paling penting ya Coach ya. Nah kalau untuk atlet Indonesia ini di bawah asuhan Coach ini seperti apa? Ya kami sangat ketat dalam urusan itu. Kami berlatih dan juga segala sesuatu yang terkait dengan akomodasi dan konsumsi itu sudah diatur sedemikian rupa. Hampir setiap minggu dari tim pelatih berkoordinasi dengan chef yang di hotel ini untuk menentukan menu apa yang harus kami makan untuk beberapa minggu ke depan. Jadi kuncinya ada di situ memang. Kita menjaga, karena kan ini olahraga bidang vertikal gitu kan, benar-benar berat badan itu harus dijaga banget gitu. Pak Diaksa, boleh kemudian ditambahkan di sini, negara-negara lain juga sudah menerapkan sport science itu ya, bahwa nutrisi akan menentukan seorang atlet tersebut bisa berprestasi, medali juara atau tidak. Untuk Indonesia ini sudah sampai ke arah sana atau mungkin bagaimana posisinya, Pak Diaksa? Mas Hendra Basir yang bisa menjelaskan, yang lebih komplit menjelaskan ya, itu. Tapi yang jelas kalau masuk di training, di training center, itu pasti sudah diperhatikan. Yang paling penting di training center pasti juga ada, Mas Hendra akan tahu, ada psikolog, karena mereka nggak selamanya stabil loh, ya kan, jadi harus ada psikolog yang mendampingi juga. Nutrisi itu berkaleng-kaleng segini-segini Mbak itu, jadi dihitung terus, betul tadi Mas Hendra tadi katakan, tiap hari dikontrol makanannya apa, itu ada. Nah kalau sudah kayak gini, itu emang udah ada perhatian yang khusus. Bayangkan persiapan mereka untuk tahun 2024, 4 tahun loh, ya kan, untuk masuk di di Olimpiade dan bisa mendapat medali emas, dan hitungannya matang sekali. Saya salut nih Mas Hendra Basir, bukan dicari rekor dulu, yang penting dapat medali dulu. Kalau dicari rekor bisa pecahkan tapi tidak dapat medali kan juga bohong. Jadi itu jadi menurut saya kalau untuk nutrisi dan segala macam itu tugasnya pelatnas, dan alhamdulillah kalau saya dengar tadi seluruhnya didukung oleh pemerintah ya, artinya oleh pengurus-pengurus lama. Jadi pengurus itu udah 3 periode selalu membantu mereka. Tambah pemerintah ya, sekarang bagus, alhamdulillah perhatiannya besar sekali dan mungkin anggarannya besar sampai bisa ngasih begitu kepada atlet. Nah, oleh karena itu kalau sudah kayak gini jangan lagi balik lagi ke zaman ke belakang lagi. Ini terus harus dijaga terus gitu ke depannya. Itu aja harapan saya buat olahraga. Dan kementerian khusus saja Mbak, Menteri Olahraga. Ini barangkali kalau Pak Prabowo nonton itu ke depannya ya, presiden terpilih. Kementerian Olahraga biar lebih fokus. Coach, terakhir pertanyaan untuk Coach Hendra, ini ditonton oleh masyarakat Indonesia. Apa sih harapan Coach Hendra untuk cabang olahraga panjat tebing, bahkan juga pesan kepada pemerintah dan juga masyarakat ini seperti apa? Ya pertama harapan saya pribadi dan seluruh tim bahwa keberlangsungan ini harus dijaga, supporting sistemnya tetap berjalan, karena memang itu yang membuat kami bisa fokus untuk berlatih gitu. Karena untuk mencapai prestasi tidak semudah membalikan telapak tangan, ada proses di hulunya yang sangat berat sekali gitu. Jadi sekali lagi tingkat kenyamanan berlatih yang harus
sustainable gitu kan, selalu dari sekarang sampai menghadapi LA 2028. Dan itu memang sejak selesainya Olimpiade cabur panjat tebing kami sudah saya sendiri sudah ditodong untuk persiapan pelatnas jangka panjang untuk LA 2028 gitu. Oke. Kalau Fredrik seperti apa pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat bahkan juga pemerintah? Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya. Masyarakat Indonesia benar-benar memberikan kepercayaan untuk olahraga panjat tebing yang baru memulai debutnya di kategori speed di Olimpiade Paris 2024. Saya ucapkan terima kasih banyak dan juga harapannya untuk pemerintah mungkin bisa tetap melanjutkan apa yang telah kita lakukan hari ini, karena memang ini tidak instan gitu. Kita sudah berproses sudah beberapa tahun dan semoga aja untuk kedepannya masih bisa diteruskan. Karena kita tahu bahwa berkompetisi dan untuk meraih prestasi di Olimpiade itu tidak mudah. Kita harus melawan negara-negara besar yang memang mereka fokus dan juga concern untuk meningkatkan performa atletnya. Baik, terima kasih Fredrik Leonardo, terima kasih Coach Hendra, saya bahkan juga seluruh masyarakat Indonesia pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sudah menjadi kebanggaan kita di ajang Olimpiade Paris 2024 dan juga terima kasih kepada Pak Adi Aksa Daud. Ini mudah-mudahan pemerintah dengar untuk tidak hanya cabang olahraga dari panjat tebing. Bagaimana? Mudah-mudahan Mas Hendra Basir tahun 2028 YLE, kalau pemerintah perhatian benar ini nggak dilepas, bisa medali 4 medali emas di kategori speed. Amin ya robbal alamin. Itu target, bahkan juga ada cukup berat ya, nanti akan ada program yang dipersiapkan. Saya percaya Mbak, Mas Hendra Basir bisa mendapatkan medali emas asal didukung oleh pemerintah full. Pasti. Terima kasih Pak Adi Aksa Daud. Ini mudah-mudahan pemerintah dengar pemirsa, karena support yang luar biasa pasti akan diberikan oleh masyarakat Indonesia untuk Coach Hendra, bahkan juga Fredrik dan juga teman-teman. Dan pemirsa, kita juga tahu bahwa dari cabang olahraga angkat besi, kita tahu bahwa Rizky Juniansah juga berhasil menyumbangkan medali emas dan juga mengucapkan rasa syukurnya bisa meraih emas di Olimpiade Paris 2024. Kepada masyarakat Indonesia yang telah mendoakan saya dan mensupport saya sangat senang dan bangga dan tentunya terharu bisa mendapatkan medali emas pertama buat angkat besi buat Indonesia. Medali pertama ini saya persembahkan untuk angkat besi dan terutamanya Indonesia. Memang kita kemarin sudah kalah 10 kilo snatch-nya oleh China dan saya sudah mulai bergoyang ya, sudah mulai nervous di belakang di tempat pemanasan. Tapi saya tidak putus asa di situ aja karena memang masih ada angkatan injek dan alhamdulillahnya saya bisa spirit lagi dan semangat lagi, menimbulkan semangat baru karena memang pelatih-pelatih di belakang itu mensupport saya dan menargetkan saya juga yang terbaik buat Indonesia dan alhamdulillah saya bisa muncul lagi hati dan mentality yang bagus di pertandingan itu. Saya mengangkat clean and jerk dan saya juga melihat angkatan Si Jiong memang kurang bagus atau memang lagi sakit atau apapun itu, semuanya saya melihat itu dan alhamdulillah saya bisa tumbuh semangat baru lagi. Saya bisa mengangkat 191 di atas dan memang target kita kemarin bertanding mencari medali emas, tetapi saya tidak luput dari medali perak dan perunggu. Akhirnya saya memutuskan mencari medali perak dulu, aman itu. Angkatan kedua baru saya tembak 202, tetapi saya karena melihat Si Jiong tiga kali angkatan tidak gagal semuanya, tiga kali gagal, saya langsung legowo, saya langsung turunin 199 dan itu terutama angkatan itu Olympic record dan alhamdulillah mendapat medali emas. Sebenarnya ini bukan beban buat saya sih, ini semua juga inspirasi saya dan buat saya semangat ya. Maupun orang berkata apa, saya harus dapat medali emas, tapi saya tetap semangat dan saya tetap fokus sama angkatan dan latihan saya. Dan saya juga tidak memberikan itu di pertandingan karena memang hal-hal seperti itu bisa kita kesampingkan dulu, kita bisa fokus dulu ke pertandingan. Ya itu bisa membuat mentality kita bergoyah. Saya persembahkan medali ini untuk Indonesia dan ini kado ulang tahun untuk Indonesia dan terutama saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mensupport dan mendoakan saya, terutama Ketua Umum PB Papsi, para Santossani yang telah mensupport dan selalu menjaga atletnya dan selalu mendoakan atletnya dan mensupport langsung kemarin menonton saya di panggung Olimpiade. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada CDM, Pak Nindya Bakri, Presiden NOC juga Pak Okto yang berserta jajarannya yang telah mensupport saya langsung di
lapangan. Merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Pemirsa, beragam cara dilakukan masyarakat dalam memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Sejumlah warga menggelar upacara di pinggir sungai di Nganjuk, Jawa Timur. Di kota Yogyakarta, puluhan WNA ikut memeriahkan HUT RI dengan mengikuti berbagai lomba. Sejumlah warga desa Betet, Kecamatan Gronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia dengan cara yang unik. Alih-alih menggelar upacara di lapangan seperti pada umumnya, warga memilih untuk melaksanakan upacara kemerdekaan di pinggir sungai sembari melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Uniknya, ketika bendera merah putih yang dibawa menggunakan perahu melintas, warga bergegas meninggalkan peralatannya untuk melakukan penghormatan kepada bendera merah putih. Belasan jurnalis pencinta alam bersama warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah melakukan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di dalam Gua Pancur yang memiliki sumber mata air. Untuk bisa melakukan upacara di dalam Gua Pancur, peserta dengan penuh tantangan harus berjalan melalui sungai bawah tanah dengan kedalaman 1 meter yang minim penerangan. Meskipun dilakukan secara sederhana, namun upacara tetap berlangsung hikmat. Memperingati hari ulang tahun ke-79 tahun Republik Indonesia, Tentara Angkatan Laut dari Lanal, Banten bersama atlet selam mengibarkan bendera merah putih di dasar laut di perairan Pulau Sangiang, Kabupaten Serang, Banten. Pengibaran bendera pada momen sakral ini berlangsung hikmat dan diikuti 162 peserta dari berbagai kalangan. Selain itu, para peserta juga melakukan aksi penanaman terumbu karang serta membentangkan bendera merah putih raksasa di permukaan air. Kemeriahan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia tak hanya dirasakan warga negara Indonesia. Puluhan warga negara asing yang berada di Wisma Bahasa Yogyakarta juga ikut memeriahkan HUT RI dengan mengikuti berbagai lomba. Mulai dari estafet balon menggunakan kepala, estafet kelereng dalam sendok hingga memasukkan pena ke dalam botol. Tak hanya lomba, para WNA juga diajak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta mencicipi makanan tradisional Indonesia seperti pisang dan kacang rebus hingga nasi angkringan. Tim TV One mengabarkan. Oke, silakan bagikan balon. Pemirsa, TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi 9 pesawat tempur sebagai salah satu rangkaian upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara IKN Kalimantan Timur bertambah meriah dengan adanya penampilan atraksi 9 pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Penampilan demo udara dari tim Garuda Flight ini menggunakan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Tim demo udara menampilkan sebanyak 3 manuver menggunakan F-16 Fighting Falcon ini. Manuver pertama bernama High G-Turn, yaitu melakukan belokan di udara lebih tajam dari biasanya. Lalu, manuver kedua, yakni High Speed Spiral Climb, yakni terbang mendaki dengan gerakan spiral menggunakan kecepatan tinggi. Serta yang terakhir adalah manuver Bomb Burst, yakni menghujani udara dengan ledakan yang meriah. Demo udara ditutup dengan ucapan selamat ulang tahun dari salah satu pilot F-16 Fighting Falcon. Bangga mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Nusantara baru, Indonesia maju. Salam Swabuana Paksa, Merdeka. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Langsung dari studio TV One Pulau Gadung, pemirsa, saya Caca Anissa dan juga rekan saya Ken Ana mengabarkan langsung dari tempat latihan atlet panjat tebing di wilayah Harapan Indah, Bekasi. Ken.
Ya, betul sekali Caca. Itulah tadi kebersamaan kita dan kesempatan emas bersama dengan peraih medali emas di Olimpiade Paris 2024, Fredrik Leonardo, beserta juga dengan pelatihnya, ada Coach Hendra Basir dan sejumlah atlet panjat tebing kebanggaan Indonesia. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Dirgahayu Indonesiaku. Saya Ken Ana pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Saya mau lanjut lagi latihan panjat tebingnya.